Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Slamet Budi dengan unit kinerja SMPIT Assalam Nurul Jaza, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252115736. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 pada materi sholat jamak dan qashar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya? Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Baik, berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap berdoa. Bapak ingin langsung dulu ya kehadiran kalian semua. Dafa, ini ya. Aris, mana Aris? Oh, izin, sakit ya? Oh, sakit. Baik. Yang lainnya sudah hadir semua? Iya. Ini kayaknya komplit ya. Baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran melanjutkan, yaitu pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih hari ini materinya apa kira-kira? Bisa ditebak nggak kira-kira? Jadi kita akan membahas masih tentang sholat. Coba Bapak sebelum menjelaskan tentang sholat apa yang akan dijelaskan di hari ini, ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa kira-kira yang pernah melaksanakan perjalanan jauh? Faisal. Siapa lagi? Oh, Rijal. Baik. Siapa lagi? Ibra. Siapa lagi kira-kira? Rizky Ardianto. Baik. Yang lainnya belum ya? Faisal kira-kira perjalanan kemana? Ke Rangkas. Kemana juga di Banten ya Pak? Pandeglang. Berapa jam di sana? 8 jam. Kira-kira di perjalanan sholatnya bagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Faisal? Di jamak dan di qashar. Jauh. Berapa jam tadi? Kadang-kadang kalau kita harus selalu berhenti di waktu-waktu sholat, itu kadang-kadang menjadi jarak yang begitu dekat antara satu perjalanan, satu istirahat dan istirahat yang lain dalam perjalanan tersebut. Maka Bapak hari ini supaya semuanya paham akan menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Siap semuanya kira-kira? Siap. Baik, sebelum diteruskan kita lihat dahulu. Nah, tujuan pembelajaran siswa di hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu membedakan pengertian sholat jamak dan sholat qashar dalam sholat fardu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menarik kesimpulan, ya. Nanti diminta menyimpulkan di dalam ini tentang hukum diperbolehkannya sholat jamak dan sholat qashar. Lalu yang ketiga, siswa mampu menentukan sholat fardu yang bisa dijamak dan di qashar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menjelaskan tata cara sholat jamak dan qashar. Maka nanti dalam kegiatan belajar ini ada buat kelompok nanti ya, mengerjakan beberapa tugas, lalu nanti akan ada diskusi ya,
ada persentase salah satu kelompok kalian melakukan diskusi untuk melihat bisakah kalian mencapai tujuan belajar hari ini. Apa pertama tadi ini? Mampu membedakan pengertian. Dan yang kedua, baik, yang ketiga, yang kedua, baik, siap semua tidak? Baik, anak-anak kalian sekalian, sebelum melanjutkan kepada materi, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu video yang sudah Bapak siapkan ya. Video tentang menjelaskan sholat jamak dan sholat kosor. Jamak ada berapa kira-kira yang tahu? Ada berapa? Ada dua. Jamak apa aja? Kita jamak. Baik, kita lihat untuk lebih lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai video ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan sholat jamaah. Di dalamnya akan dibahas tentang pengertian sholat jamaah, macam-macamnya, dan syarat diperbolehkannya sholat jamaah. Nah, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Jamaah sendiri maksudnya adalah kumpulan. Jadi maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Kita lihat, anak-anak, coba ya. Sholat ada jamak, ada sholat kosor. Dalam sholat jamak sendiri itu nanti ada pengertian, ada syarat dan cara mengerjakan. Begitu juga di sholat kosor ada pengertiannya. Apa itu sholat kosor? Kan gitu. Kemudian ada syaratnya juga ada cara mengerjakannya. Ada kalanya satu sholat itu ingin kita jamak dan juga ingin kosor juga. Ada ingin jamak saja, boleh. Oh ingin kosor saja, bisa. Bisa juga langsung di dalam sholat itu ingin jamak dan ingin kosor. Nah nanti di sini syarat dan cara mengerjakannya akan dijelaskan di selanjutnya. Ya. Sekarang kita lebih dulu memperhatikan tentang sholat jamak. Ya, sholat jamak adalah sholat yang mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan apa? Dalam satu waktu. Ya, dua sholat fardu digabungkan dilaksanakan di satu waktu. Ada kalanya waktunya itu dikerjakan di sholat pertama, ada kalanya di waktunya sholat kedua. Nah kalau di waktu sholat pertama itu namanya jamak apa? Jamak yang didahulukan. Nanti kalau di waktu yang kedua namanya jamak waktu yang diakhirkan. Ya, baik. Berarti sholat jamaknya ada dua. Apa? Jamak takdim dan jamak takhir. Di sini ada contoh, ya. Contoh menjamak sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Ini namanya contoh sholat apa? Jamak takhir. Kalau dihasilkan namanya jamak takhir, contohnya seperti ini: mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Jadi pahami kira-kira? Lalu bagaimana niatnya? Nah, cara niat sholat jamak. Ya. Kalau jamaknya jamak takdim, ya. Kalau jamaknya jamak takdim, usolli fardhu zuhri. Ini kalau zuhur dengan asar. Jamak takdim zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Maka di sholat zuhur niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin
jam'an takdiman ma'al asli walillahi ta'ala. Kalau jamak takhir bagaimana? Tinggal diganti kata-kata takdiman dengan takhiran. Coba dibaca sama-sama. Usolli Kalau setelah jamak ada namanya sholat qasar. Apa itu qasar? Qasar itu kalau secara bahasa artinya adalah meringkas. Secara fikih di sini apa? Meringkas jumlah rakaat sholat fardu. Contoh yang tadinya 4 jadi 2. Nah, yang tadinya berapa? 4 jadi 2. Sholat zuhur biasanya berapa? 4 jadi berapa? 2. Kenapa jadi 2? Karena dikosor. Lalu lihat untuk sholat qasar bagaimana? Ya. Lihat sholat qasar, usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian jarak tempuh, ya. Tidak sembarang perjalanan, boleh jarak, boleh qasar. Ada jarak tempuhnya. Jarak tempuh untuk bisa qasar dan bisa juga jamak ini apa? Kalau secara kitab itu adalah 48 mil. Tapi kita kan nggak main mil, kita ini adalah main kilometer biasanya ya. Main kilometer, berapa kilometer? Kan ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 80 lebih, 80 kilometer lebih. Ada yang mengatakan 88 kilo lebih. Ada yang mengatakan 120 kilo. Dari sini kira-kira bisa dipahami. Baik. Ingin lebih tahu bagaimana pemahaman kalian tentang sholat jamak dan qasar, maka Bapak akan membagikan tugas ya. Tugas pertama adalah dengan membentuk kelompok, karena ini adalah tugas kelompok. Silakan dibuat satu kelompoknya 4 atau 3. Nah, silakan. Yang ini 4 ya. Bapak bagikan dulu, setelah diterima kamu dengarkan penjelasannya ya. Ayo, dalam kerjaan kelompok ini ada 3 tugas, ya. Tugas pertama kalian perhatikan gambar, ya. Ini ada gambar orang sedang mudik, ya. Lalu di situ di perjalanan mereka menghafalkan sholat, mungkinlah di desanya, ya. Ini coba kamu perhatikan, lalu kamu jelaskan alasannya apa. Jawaban ini nomor 1. Lalu tugas kedua ditampil, ya, tampil. Itu ada jenis-jenis sholat. Ada sholat 5 waktu, ya. Sholat apa saja yang bisa dijamak, apa saja yang bisa dikosor. Kan? Kalau ada yang belum bisa dimengerti, bisa tanya sama Bapak. Nanti setelah ini ada salah satu kelompok yang Bapak minta presentasi ke depan kelas. Ayo silakan. Ya, ayo. Apa yang belum paham misalnya? Ayo disebutkan satu kelompok ya, supaya semuanya bisa memahami bersama. Ayo. Rosok tadi sudah ya, apa? Rosok itu keringat. Apa manfaatnya keringat ini bagi orang yang bekerja? Baik, coba pertama adalah kelompok Hasbi. Mangga siapa yang mewakili silakan maju ke depan. Nanti yang lainnya kalau ada yang salah bisa dikomentari atau diperbaiki.
dipertanyakan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan kegiatan lembar kerja praktek peserta didik kegiatan kedua, itu jenis-jenis sholat yang bisa dijamak dan bisa dikosor. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur bisa dijamak dan juga bisa dikosor, karena sholat zuhur jumlah rakaatnya ada 4. Baik, terima kasih. Kira-kira dari penjelasan kelompok Hasbi ada yang mau dikomentari atau ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Ada yang salah kira-kira? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Silakan ditutup. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada sesi soal pribadi ini, kerja pribadi ini, kita akan istiqim dulu ya. Baik, Bapak akan membagikan ini untuk setiap kalian. Mangga dipersilakan untuk dijawab. Silakan dijawab ya. Baik, cukup anak-anak. Waktu mengerjakan kalian telah selesai. Terima kasih. Mangga silakan dikumpulkan, langsung dibawa ke depan di sini. Terima kasih ya, kalian telah mengerjakan semua tugas. Semoga nanti nilainya bagus semua. Amin. Bapak belum bisa menjelaskan hari ini berapa nilainya, harus dikoreksi satu per satu. Nanti nilainya berapa dari sinilah salah satu yang Bapak bisa mengetahui pemahaman kalian tentang apa tadi, sholat jamaah dan sholat kosor. Mungkin sebelum diakhiri ya, Bapak ingin menyimpulkan dan ingin bertanya kepada kalian untuk kesimpulannya apa? Sholat yang hari ini kita pahami, kita pelajari adalah sholat jamak dan sholat kosor. Jamak tadi ada berapa? Dua. Jamak apa? Yang bisa dikosor sholat apa aja tadi? Kira-kira senang belajar hari ini? Paham hari ini kira-kira? Baik, untuk selanjutnya kita akan berdoa. Sebelum berdoa, insya Allah di pertemuan akan datang Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat Jumat. Ya, kita akan membahas sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat. Semoga kalian kedepannya harus selalu semangat dan selalu sehat. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu ya. Dijawab oleh ketua kelas. Silakan doanya kita sama-sama mengucapkan. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa raddahu ilaina illa ilaina ilaina
waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.